Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gendasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, rambut ini merupakan mahkota bagi wanita dan juga lelaki ya. Namun masalah kerontokan dan juga kebotakan ini seringkali menjadi problematika yang kemudian menurunkan rasa percaya diri kita pastinya ya. Nah, perawatan yang tidak tepat, gaya hidup yang salah seperti stres, juga penggunaan obat-obat tertentu dan tingginya hormon dihidrotestosteron, wah susah ya, pada lelaki ini juga ternyata dapat membuat rambut rontok berlebih atau bahkan menipis hingga mengalami kebotakan. Nah, coba Anda cek deh dari sekarang ya, kira-kira apa rambut Anda nih sering rontok setiap hari atau justru udah ada bagian yang tipis-tipis atau botak di beberapa tempat. Nah, jika Anda mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan, cocok sekali untuk mengikuti Dunia Sehat hari ini karena kita akan bahas mengenai penyebab kebotakan dini. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter di sini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami, ada di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum kita kenalan dengan dokternya, kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, semua orang pasti pernah mengalami rambut rontok. Namun jika kerontokan rambut melebihi 100 helai per hari, ada saatnya Anda mulai waspada, karena hal tersebut bisa memicu pada kebotakan. Pada banyak kasus, kebotakan kerap terjadi pada pria atau dikenal dengan istilah medis alopecia androgenetik. Kerontokan ini terjadi karena akar rambut yang terlalu peka terhadap salah satu jenis hormon testosteron, yaitu dihidrotestosteron atau DHT. Tingginya DHT membuat helai rambut menjadi lebih tipis dan lebih cepat rontok dari akarnya. Sedangkan pola kerontokan rambut wanita biasanya hanya menipis pada bagian atas kepala. Kerontokan pada wanita umumnya terkait dengan perubahan hormon seperti pada masa menopause, masa kehamilan, dan penggunaan kontrasepsi. Selain perubahan hormon, kerontokan rambut juga bisa terjadi akibat kondisi tertentu. Antara lain pengaruh gizi, penggunaan obat kimia, efek samping penggunaan obat, dan gangguan stres. Iya, pemirsa Dunia Sehat tadi sudah lihat ya, segi tayangannya nih mungkin sudah ada beberapa bapak-bapak yang udah mulai langsung pegang kepalanya ya, sudah mulai merasakan mungkin ada kebotakan dini. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter juga, Anda bisa menghubungi kami langsung di 021 290 32644 atau bisa mention juga di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan yuk dengan dokternya hari ini. Ada dokter kita cantik hari ini, Dr. Dwi Rosanti SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Gerah Kedoya. Halo, selamat siang dokter. Siang. Apa kabarnya dok? Baik. Baik, sehat ya dok ya? Sehat. Baik dok, ini kan kita mau ngobrol masalah kebotakan dini ya. Kita ngobrol soal rambutnya dulu ya dok ya. Kalau rambut ini jaringannya terdiri dari apa saja sih dokter? Sebenarnya rambut itu kan ada yang bagian terluar yang bisa kita lihat. Di luar itu batang rambut namanya. Dan yang ada di dalam kulit kita namanya itu akar rambut. Di dalam akar rambut ada umbi rambut. Ada umbi rambut, jadi ada batang rambut, akar rambut, dan umbi rambut. Itu semua rambut berarti ya, yang di kepala, yang di alis. Semua ada. Bulu mata berarti ya, bulu yang suka di tangan kita, di kaki kita itu. Semua ada. Semuanya namanya rambut. Jaringan-jaringannya sama itu tadi dokter ya. Iya. Permasalahan yang sering diderita oleh rambut dan juga bulu-bulu kita nih apa aja sih dokter? Biasanya sih paling pertama orang paling sering keluhkan itu biasanya karena pengurangan jumlah rambut ya. Yang kita sering mengeluh botak. Lalu bisa aja dengan struktur rambut yang orang sering keluhkan. Misalnya rambutnya kasar. Ya, ada juga yang ketiga yaitu warna rambut. Ya, ubanan biasanya. Ubanan, nah itu yang paling sering dikeluhkan oleh pasien. Kalau masalah ketombe, masalah berminyak itu juga dokter? Kalau ketombe itu masalahnya di kulit kepala, bukan di rambutnya. Bukan di rambutnya, beda ya. Kalau ketombe itu di kulit, kalau ini masalah rambut tadi dari warna, kebotakan sama strukturnya berarti tadi ya. Oke. Nah ini kan rambut kita tadi yang paling sering mengalami masalah nih, masalah kebotakan. Padahal rambut kita sering rontok juga setiap hari ya dok ya. Normalnya kalau rambut kita rontok setiap hari itu berapa helai sih dokter? Paling minimal itu di bawah 50. Jadi kalau 50 sampai 100 kita harus waspada. Oke, 50 batang tuh kalau diandaikan tuh segenggam gitu atau seberapa banyak sih dokter? Tergantung ya, kalau rambutnya panjang-panjang ya segenggam ya. Jadi segenggam betul ya. Iya. Tapi kalau rambutnya pendek-pendek kelihatannya juga mungkin nggak terlalu banyak, padahal ternyata Betul. banyak ya. 50 batang per hari itu normalnya berarti ya. Iya.
Oke, penyebab rambut rontok berarti apa aja tuh dokter? Rambut rontok itu paling sering karena hormonal. Mm-mm. Ya, itu paling sering baik pria maupun wanita. Yang kedua itu karena rangsangan mekanik, misalnya kita sering catok, kita sering hair dryer karena panas, lalu juga perawatan rambut yang salah, itu yang biasanya menyebabkan rambut kita rontok. Itu masalahnya ketika satu-satu kita bahas ya. Kalau masalah yang hormon itu berarti dia jadi lebih sedikit produksinya atau justru dia jadi gampang rontok atau jadi kenapa tuh dokter? Biasanya kalau karena hormon itu jadi produksinya jadi sedikit dan rontok. Itu kalau karena hormon. Iya. Kalau karena yang tadi sering di styling, sering pakai Iya. hairspray atau sering dipanas-panasin itu yang rusak batang rambutnya atau dari mananya sih dokter sebenarnya? Sebenarnya kalau kita sering rangsang seperti dicatok, di blow, lalu ada orang juga suka di gimbal-gimbal ya, di karena rasta gitu ya. ya keriting-keriting itu kan rangsangan kimia juga, itu lebih ke rontok. Rontok. Ya. Itu rontoknya tuh ada yang dari tengah rambut, ada juga yang dari langsung dari akarnya ya. rambutnya, Itu beda iya. ya dokter ya? Ya, kalau biasanya kalau kita misalnya kita sering blow itu biasanya dari batang rambutnya sudah lepas. Tapi kalau kita mungkin sering kuncir, sering ikat, itu bisa aja karena di tengah rambutnya yang justru patah. Kalau yang tadi dari hormon, dari awalnya berarti dari ujungnya dia sudah Iya, lepas sekalian ya. Betul. Kalau rambut tadi kan sehari dia rontoknya 50 batang berarti per harinya yang normal. Tapi rambut itu sebenarnya diproduksi juga nggak sih dokter setiap hari? Diproduksi tentu. Jadi rambut itu ada 3 fase, yaitu fase pertumbuhan atau anagen. Yang kedua fase katagen, itu fase peralihan antara fase dari pertumbuhan ke lepas rambutnya. Yang ketiga fase telogen. Telogen itu lepas. Oh, lepas. Iya. Jadi memang dia kayak ada siklusnya gitu ya. Betul. Memang dia akan tumbuh dan memang mereka akan lepas juga itu rambut gitu pada akhirnya dok ya. Makanya setiap hari dia regenerasi, tumbuh lagi kayak kulit juga gitu ya dok. Betul. Ya. Oke. Nah dokter, ini pada banyak kasus kebotakan ini kan terjadinya pada laki-laki ya. Kenapa tuh dokter laki-laki lebih banyak terjadi kebotakan dini biasanya? Yang pertama karena hormon, yang kedua karena genetik. Ya, jadi pada laki-laki itu banyak hormon laki-lakinya, sehingga itu menyebabkan rambutnya lebih lebat. Tapi begitu hormonnya turun, dia akan mudah lepas. Jadi hormon yang produksi rambut tuh sebenarnya hormon yang laki-laki itu ya dok ya, yang banyak itu. Tapi begitu dia turun itu makanya jadi lebih gampang botak pada akhirnya si pria ini. Nanti kita bicarakan nih kenapa pria ini kok hormonnya bisa gampang turun ini. Nanti kita ngobrol lagi, kita jeda sebentar ya dokter ya. Baik, pemirsa, kita masih akan bicarakan mengenai kebotakan dini nih. Mungkin bagi Anda yang juga sudah mulai merasakan ya rambutnya sering rontok setiap hari, lalu mungkin suaminya udah mulai ada kebotakan dini ya. Anda bisa langsung menyaksikan episode Dunia Sehat hari ini dan Anda juga bisa langsung tanya kepada dokter di sini. Anda bisa konsultasi langsung melalui nomor telepon interaktif kami ada di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Saat ini kita sedang membahas mengenai kebotakan dini. Waduh, cocok nih ya, mungkin bagi Anda para pria biasanya kalau sudah semakin berumur, biasanya dahinya makin lama makin tinggi katanya ya. Itu karena rambutnya makin lama makin tipis katanya. Nah, bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter mengenai masalah kebotakan dini ini, Anda juga langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami ada di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Dwi Rosanti, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Nah dokter, tadi kan disebutkan kalau pria ini lebih sering mengalami kebotakan karena hormonnya tadinya lebih banyak produksi rambut, lalu dia cepat turunnya ya dok ya. Kenapa dia cepat turunnya tuh hormonnya? Biasanya di usia berapa sih dokter? Biasanya di usia 35 ke atas ya. Jadi
hormon laki-laki ini yang menyebabkan biasanya mengecilnya dari folikel rambut, jadi rambutnya mudah lepas. Dia kenapa sih dok ada perubahan hormon di usia 35 tahun itu? Itu wajar sih sebenarnya terjadi, tapi kan pada pria ada yang terlalu banyak perubahannya, ada yang tidak, makanya ada yang orang yang cepat kelihatan botak, ada yang enggak juga. Perubahan hormon ini ada pengaruhnya dari gaya hidupnya juga nggak dokter? Gaya hidup sebenarnya nggak terlalu berperan. Memang sudah alaminya, pokoknya kalau udah usia 35 dia akan mengalami penurunan hormon yang menyebabkan rambutnya juga pasti ada perubahan pada akhirnya gitu ya dok ya. Kalau hormon di perempuan nggak turun drastis seperti di laki-laki seperti itu dok? Pada perempuan juga ada hormon testosteron tersebut ya. Jadi hormon tersebut tapi pada perempuan hanya 40%, sedangkan pada laki-laki 70%. Itu yang menyebabkan perbedaan laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Tapi perempuan juga ada penurunannya di usia-usia tertentu ya? Sama. Oke, jadi sebenarnya sama-sama turun, tapi di awalnya tuh laki-laki lebih banyak 70 gitu ya dok ya, kalau perempuan cuma 40, yang menyebabkan dia karena turun drastis ini yang menyebabkan dia akhirnya mengalami kebotakan ini para pria ya dok ya. Nah berarti kalau tadi kan dikatakan kalau yang normal per harinya 50 helai yang rontok. Kalau yang sudah tidak normal tuh yang sudah berapa helai itu dokter? Di atas 100. Di atas 100 ya. Berarti 2 kali lipat lebih lagi dari yang normal tuh rontok rambutnya ya. Ini ada ciri-cirinya nggak sih dok kalau orang yang sudah mengalami kebotakan dini? Ciri-cirinya mungkin kalau pria yang lebih kelihatan jelas ya. Jadi rambutnya makin lama makin rontok, makin mundur. Tumbuh baru pun dia akan lebih tipis daripada rambut sebelumnya dan biasanya mundur ke belakang. Tadi ya jidatnya makin lama makin tinggi berarti ya? Iya betul. Biasanya lokasinya di mana tuh dokter kalau kebotakan dini ini terjadi? Kalau pada pria lebih ke daerah frontal ya, jadi di daerah dahi. Tapi kalau pada wanita biasanya di area temporal atau di puncak kepala. Di atas ini ya. Tapi yang pria juga ada kadang-kadang yang ada juga sini, seperti itu tergantung tipenya. Katanya kalau di depan banyak mikir di masa depan katanya. Kalau di belakang mikir masa lalu terus katanya makanya gitu ya. Ada di depan dan di belakang. Ini kalau tadi penurunan hormon sebenarnya bukan cuma rambut yang di kepala aja yang rontok berarti dok ya. Berarti yang di kumis kita, yang di alis kita itu rontok juga atau gimana sih dok? Jadi beda ya antara yang di daerah alis sama di daerah kepala. Itu nggak rontok berarti kalau yang di alis, di bulu mata kita? Bisa aja rontok, cuman mungkin nggak terlalu terlihat seperti yang di kepala. Karena kepala tadi banyak karena itu volumenya banyak, berkurang drastis, jadinya kelihatan jelas. Kelihatan banget. Tapi kalau ubanan itu semua bisa ikut terpengaruh ya, alis, bulu-bulu semuanya yang lain. Tapi kalau masalah rontok nih karena volumenya banyak memang di kepala, lebih kelihatan tuh biasanya kalau botak ya dok ya. Nah ini kalau menipis yang pertama biasanya di bagian yang mana sih dokter? Tadi kan ada penipis di dahi atau di belakang ya. Kalau yang awal-awal pertama kali di bagian mana? Awal biasanya di frontal, di depan. Jadi kalau laki-laki itu namanya kebotakan tipe vertex, jadi di depan. Kalau perempuan biasanya di daerah temporal. Dan itu kalau laki-laki mungkin lebih cepat licin ya. Kalau perempuan dia enggak, tapi rontoknya perlahan. Makanya kalau kita lihat pria yang botak kayaknya berminyak gitu kulitnya, memang begitu ya dok ya kelihatannya. Itu memang kulitnya jadi lebih berminyak atau dia kenapa sih dokter? Kelihatannya jadi licin begitu ya kepalanya? Itu karena folikel rambutnya sudah tidak ada. Yang tadinya seperti titik-titik karena ada tempat masuknya rambut ya, folikel rambut. Tapi karena sudah folikel rambutnya mengecil sehingga tidak ada, jadi rambut sudah tidak tumbuh lagi, makanya terlihat licin. Jadi kalau memang kulit kita nggak ada bulunya juga bisa kelihatan licin seperti itu ya dok ya. Tapi di kepala itu justru kelihatan licin, ya itu karena nggak tumbuh lagi rambutnya sebenarnya. Oke begitu. Nah ini di usia berapa nih dokter tadi kalau misalnya orang mengalami kebotakan? Di 35 itu atau lebih tua lagi sebenarnya? 35 ke atas. 35 ke atas. Sekarang kalau di Indonesia normalnya 35 begitu atau bisa lebih muda nih dokter sekarang? Tergantung dari genetik juga ya. Kalau genetiknya kuat terjadi kebotakan dan hormonnya memang cepat berubah, otomatis lebih cepat lagi. Ada genetik dari riwayat penyakit-penyakit apa yang bisa menyebabkan lebih cepat botak nggak dokter? Ada beberapa penyakit yang
diklaim katanya bisa menyebabkan cepat botak ya. Di antara lain kan yang kemarin tuh baru terkena ALS ya, lalu hipertensi itu juga bisa. Terus atau kalau orang kena cancer ya, itu karena kan obat-obat dari kemoterapinya, atau juga bisa karena penyakit di kulit kepalanya, misalnya jamur, itu bisa menyebabkan kebotakan yang permanen di satu area. Karena jamuran dok kepalanya, waduh bahaya juga tuh ya. Nanti kita bahas lagi nih tentang masalah-masalah di kulit kepala, terutama kebotakan dini ini, tapi kita jeda sebentar dokter ya. Baik, pemirsa bagiannya yang juga masih penasaran nih mengenai kebotakan dini, mungkin ingin langsung tanya kepada dokter ya, kira-kira aduh kenapa nih rambut saya kok rontok terus, masalahnya seperti apa, ingin konsultasi langsung, bisa langsung tanya ke dokter di 021 290 32644, atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Setelah ini kita harus jeda sebentar, tapi sebelumnya saya mau berikan Anda info sehat, manfaat minyak kemiri bagi kesehatan rambut. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, selain untuk bumbu masakan, kemiri ternyata juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan rambut. Antara lain untuk menghitamkan rambut dan mengatasi rambut rontok. Berikut ini manfaat minyak kemiri bagi kesehatan rambut. Khasiat minyak kemiri untuk rambut rontok. Kandungan nutrisi dan vitamin pada minyak kemiri dapat mengatasi dan menumbuhkan rambut botak. Buatlah minyak kemiri dengan cara haluskan kemiri dengan blender dan beri air. Kemudian peras, diamkan perasan kemiri selama 24 jam. Hingga muncul minyak dari perasan kemiri tadi. Menghitamkan rambut dengan minyak kemiri. Minyak kemiri ternyata dapat menghitamkan rambut dengan cara alami. Bila Anda mengalami rambut kusam, maka minyak kemiri akan mengembalikan warna hitam alami rambut. Cara menghitamkan rambut dengan minyak kemiri, cukup diamkan minyak kemiri pada rambut selama 30 menit. Membuat rambut lebih lebat dan tebal. Nutrisi yang ada dalam kemiri dapat membantu akar rambut mendapatkan makanan yang menyehatkan. Rambut tumbuh lebih sehat, lebih halus, dan lebih tebal setiap helainya. Mengatasi rambut uban. Bila rambut beruban, Anda bisa menggunakan minyak kemiri untuk membuat hitam kembali dan menutrisi Anda untuk mencegah uban datang lagi. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita sedang membahas mengenai kebotakan dini. Bagi Anda mungkin yang sudah mulai merasakannya, mungkin suaminya, atau mungkin kau sering sendiri merasakan rambut kau sering rontok, mungkin Anda ingin tanya langsung kepada dokter mengenai masalah kebotakan ini, Anda bisa langsung menghubungi kami di 021 290 32644 dan ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Dwi Rosanti SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Gerah Kedohia. Nah dok, tadi kan disebutkan kalau memang ada beberapa penyakit yang juga bisa menyebabkan kebotakan dini ya dok ya. Ada juga nggak kalau kita botak dini ini merupakan indikasi kalau kita sebenarnya ada penyakit lain gitu sebenarnya? Memang ada yang membuat penelitian itu ya, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk sebagai tanda dari suatu penyakit untuk kebotakan ini. Oh, memang harus dilihat juga gejala-gejala yang lainnya, apa memang sesuai nggak ya, kalau memang udah botak dini, lalu ada penurunan berat badan dan sebagainya, baru bisa ada indikasi ada penyakit lain, berarti begitu ya dok? Betul, Ya? karena penelitiannya tidak terlalu signifikan ya untuk bahwa ini penyakit ini harus didahului oleh kebotakan dini, itu tidak signifikan. Tapi kenapa sih dok kalau memang ada penyakit-penyakit lain itu rambut juga jadi ikutan rontok pada akhirnya dok? Misalnya penyakit autoimun gitu kan sering rontok juga rambutnya ya. Itu kenapa sih? Kalau pada penyakit autoimun sebenarnya itu kan terjadi peradangan di berbagai macam organ kita, misalnya seperti lupus, ya itu bisa menyebabkan kerontokan rambut juga Pak di beberapa tempat ya. Tapi itu karena adanya peradangan di folikel rambutnya, karena memang penyakit lupus sendiri akan membuat peradangan di berbagai macam organ ya. Kalau seperti kayak hipertensi itu biasanya pengaruh dari obat-obatan yang diberikan. Jadi banyak obat-obatan yang memang menyebabkan kerontokan rambut. Jadi beda-beda ya penyakit ini, kenapa jadi botaknya? Karena ada yang dari tadi peradangan, ada yang mungkin dari minum obatnya atau seperti apa, memang
Tapi Iya. beda dengan kalau yang tadi hormonnya turun kalau pada kebotakan dini pada akhirnya ya dok ya. Iya, banyak kan sih lebih ke obat-obatan yang dikonsumsi. Oke, kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telepon ya dok ya. Sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih? Aku Irma dari Bekasi. Ibu Irma di Bekasi, silakan langsung Ya. pertanyaannya. Gini dok, kalau kebotakan secara genetik, ini terjadi pada suami saya ya. Kebotakan genetik karena memang dari ayah, kakeknya deh. Dari kakeknya dia botak, tapi ayahnya nggak botak. Nah, cuman kakek dari ibunya juga botak gitu kan. Nah, kayaknya saya lihat di usia 40 ini suami saya udah mulai menipis gitu ya dok ya. Nah, sebelum kebotakan yang parah, itu sebenarnya kalau kebotakan genetik itu bisa disembuhkan nggak sih dok? Gitu loh. Oke. Jadi kan banyaknya beredar obat di pasaran dengan berbagai merek itu yang mengklaim bahwa bisa bisa menumbuhkan, menyembuhkan gitu kan. Tapi kok saya lihat juga banyak laki-laki juga yang tetap mengalami kebotakan. Apakah karena itu males, belum dicoba atau gimana? Jadi intinya pertanyaannya, sesungguhnya kebotakan genetik itu bisa disembuhkan nggak dok? Itu aja Oke, sih. baik. Dokter ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk Ibu Irma? Usianya berapa ya, Bu? 40. 40 tahun 40 tadi ya. tahun. Ada Oke. lagi dokter? Sudah cukup? Kita tutup dulu? Cukup ya. Oh, Terima kasih satu Ibu lagi Irma. deh, dok. Boleh apa Satu Ibu? lagi. Kalau untuk uban itu sebenarnya bisa diperlambat nggak dok? Uban Kalau ya. dari sisi saya ya, dari keluarga saya, ayah saya memang usia muda itu udah ubanan. Jadi kakak-kakak saya yang laki-laki ada beberapa yang ubanan, tapi tidak botak. Rambutnya lebat semua, tapi uban gitu. Oke. Sesungguhnya kalau begitu juga bisa disembuhkan nggak? Gitu, dengan Oke. cara gimana? Makasih Baik. dok. Coba langsung dijawab ya Ibu Irma, terima Oke. kasih teleponnya. Baik, yang pertama yang kebotakan dulu nih dok. Kalau kebotakannya genetik itu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menebalkan kembali rambutnya nggak nih dokter? Iya, sebenarnya genetik itu tidak bisa kita cegah juga karena kita tidak bisa memilih orang tua kita seperti apa. Jadi tetap genetik itu berperan besar. Selain itu juga hormonnya, ya hormonnya itu kenapa dia bisa terjadi kebotakan itu karena pengaruh besar dari hormon. Jadi hormon testosteron, hormon laki-laki ini diubah menjadi hormon dihidrotestosteron melalui enzim 5-alfa redutase. Nah ini yang DHT inilah yang menyebabkan sebenarnya kebotakan. Jadi DHT ini kan normalnya tuh berada di folikel rambut kita, lalu di kulit kita, makanya kulit kita juga bisa berbulu, ya. Dan itu berperan besar pada pria, karena 70% hormon pria adalah testosteron itu, ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah jika terjadi mulai pengurangan DHT jumlah rambutnya itu, atau pengurangan udah mulai tipis, udah mulai mundur, ya kita harus terapi hormon. Pada akhirnya itu yang bisa dilakukan Ya, dok, ya? terapi hormon dan bisa juga kita berikan terapi topikal. Apa tuh dokter kalau terapi topikal? Terapi topikal semacam hair tonic gitu ya. Oke. Mm-mm. Itu mengandung hormon juga atau mengandung apa sih dok yang bisa kemudian melebatkan rambut? Sebenarnya bukan hormon sih, tapi dia lebih untuk melancarkan peredaran darah di area kulit Baik. kepala. Itu berarti obatnya harus didapatkan di dokter atau kalau beli obat-obat yang di pasaran itu sebenarnya benar-benar bisa melebatkan rambut nggak sih dok? Kalau yang sudah diakui oleh FDA approve itu harus diresepkan. Oh harus diresepkan. Tapi yang kita beli di pasaran biasanya mereka lebih ke fitokimia, jadi dari tumbuhan-tumbuhan gitu. Jadi bukan yang direkomendasikan oleh dunia. Berarti mungkin yang dilakukan tadi yang merangsang peredaran darah itu kali kalau yang obat-obat di pasaran tuh manfaatnya apa sih dok sebenarnya kalau untuk Ada juga yang untuk merangsang peredaran pembuluh darah di sekitar rambut, cuman belum terlalu diakui oleh dunia. Oke, jadi kalau memang mau lebih ada manfaatnya, efeknya langsung ke dokter, jadi bisa mungkin di terapi hormon efeknya bisa lebih terlihat karena memang kalau masalah kebotakan, masalah hormon tadi ya. Iya. Baik. Tadi Ibu Irma ada pertanyaan kedua, kalau uban bisa diperlambat nggak nih dokter? Nanti tua-tuaan lagi deh baru ubanan gitu dok. Sebenarnya nggak bisa dicegah juga ya.
sulit untuk dicegah lah, karena itu sudah genetik. Mungkin kita perlambat sedikit dengan mengkonsumsi antioksidan. Dari antioksidan aja ya. Kalau nggak mau ubanan ya dicat aja rambutnya berarti ya dok ya. Baik Ibu Irma, semoga menjawab tadi ya. Ada pertanyaannya 2 sudah dijawab oleh dokter. Nanti bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan lain, masih bisa nih telepon ke dokter ya. Setelah ini saya angkat lagi teleponnya. Bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar kembali, tapi sebelumnya saya punya info sehat, makanan terbaik untuk kesehatan rambut. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, semua orang pastinya menginginkan rambut sehat dan bersinar. Dan ternyata, perawatan yang alami bisa Anda lakukan dengan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi kesehatan rambut. Dan berikut ini beberapa makanan yang baik untuk kesehatan rambut. Telur. Orang yang kekurangan vitamin B12 dalam tubuhnya kemungkinan akan mendapatkan pertumbuhan rambut putih dan beruban lebih cepat. Telur mengandung jumlah protein yang tinggi. Telur juga kaya akan biotin, sebuah nutrisi yang dipercaya baik untuk pertumbuhan rambut dan juga untuk kesehatan kulit dan kuku. Sayuran hijau. Bayam, brokoli, dan banyak sayuran berdaun hijau lainnya yang mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan rambut. Vitamin A dan C membantu memproduksi minyak di kulit kepala, membuat tidak tampak kering dan tetap bersinar. Selain itu, sayuran hijau juga mengandung kalsium dan zat besi. Kiwi. Kiwi sangat kaya akan vitamin C. Seperti diketahui bahwa zat besi akan diserap dengan lebih baik jika dipadukan dengan vitamin C yang tinggi. Untuk itu, kiwi merupakan asupan yang sangat baik untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan rambut secara alami. Ubi jalar merupakan sumber beta-karotin dan antioksidan yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Pada dasarnya, setiap sel tubuh tidak dapat berfungsi tanpa kecukupan vitamin A. Vitamin A dapat membantu Anda dalam merawat kesehatan kulit kepala dan juga menghilangkan gatal dan ketombe. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Hari ini kita masih membahas mengenai masalah kebotakan dini. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang Anda kembali bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Dwi Rosanti, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Gerak Kedoya. Nah dok, tadi kan sudah menjawab pertanyaannya Bu Irma kalau memang ada masalah kebotakan dini bisa diobati dengan terapi hormon ya ke dokter ya, atau tadi ada hair tonic yang bisa untuk merangsang peredaran darahnya pada akhirnya. Ini ada pengobatan lain nggak dok yang dilakukan kalau memang kita mengalami kebotakan dini? Bisa juga kita misalnya menggunakan PRP ya, itu untuk merangsang juga untuk pertumbuhan rambutnya. Lalu bisa kita juga coba dengan vitamin yang diminum berarti. Yang diminum selain hormon kan bisa vitamin juga. Vitamin seperti biotin, zinc, ya, terus silika, dan atau kita dengan bisa menggunakan derma roller juga bisa selain PRP. Jadi menggunakan semacam serum untuk dioleskan di kepala, kemudian kita menggunakan alat seperti jarum itu untuk merangsang sirkulasi peredaran darah di situ sehingga menumbuhkan rambut. Pada akhirnya memang semuanya kembali ke merangsang si rambutnya itu yang sudah menipis tadi supaya jadi tebal lagi dan tumbuh lagi gitu ya dok ya. Berarti ini kalau yang rambutnya udah nggak ada, ini udah nggak bisa dirangsang lagi ya dok ya? Kalau memang folikel rambutnya makin mengecil dan hilang, sudah tidak bisa kita lakukan apa-apa kecuali transplantasi. Berarti kalau yang sudah licin itu tadi udah nggak bisa lagi dirangsang tuh dok ya? Yeah. Berarti kalau sudah mengalami kebotakan dini, sudah mulai sebelum licin itu sudah harus datang ke dokter nih kalau memang masih mau ditumbuhkan lagi dirangsang ya dok ya? Kalau enggak ya alternatif lain terakhir transplantasi deh. Oke, baik. Kita tahan lagi obrolan, kita angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Saya Alis di Bintaro Bu. Ibu Resti di Bintaro ya? Ya. Ibu Alis di Bintaro, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, satu, apakah itu hormon testosteron, testosteron itu
penyusutannya bisa dikendalikan dengan hormon terapi untuk mencegah kerontokan rambut. Dan yang kedua, apakah benar itu rambut yang putih bisa jadi hitam dengan terapi minyak kemiri dan sebagainya? Oke. Yang sudah putih bisa jadi hitam nggak tubuhnya? Iya, itu aja pertanyaannya ya, Ibu Aris ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, Dok? Terima kasih, Dok. Sudah cukup ya, baik langsung dijawab ya. Tadi yang pertama mungkin sudah ditanyakan ya, kalau dari hormon terapi tadi bisa ya Dok ya, mengontrol hormon testosteronnya, itu yang dikontrol hormonnya atau memang Hormonnya. Hormonnya, oke. Jadi itu berapa lama sih Dok kalau kita hormon terapi untuk menumbuhkan rambut lagi? Minimal 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi kalau pengobatan terapi untuk rambut itu kita harus sedikit sabar. Ya, jadi nggak bisa dalam waktu singkat rambutnya akan tumbuh lebat, itu nggak mungkin. Minimal kita pantau biasanya 6 bulan. Itu biasanya disuntik hormonnya atau diminum dalam kapsul atau seperti apa sih? Biasanya kita minum. Diminum. Oh, itu jadi memang diberikan obat, diminum itu hormonnya, nanti dalam 6 bulan baru kelihatan hasilnya berarti Dok ya? Kurang lebih 6 Kurang bulan. lebih 6 bulan. Itu kalau memang sudah 6 bulan sudah tumbuh rambutnya harus diulang lagi kalau memang turun lagi hormonnya atau seperti apa tuh Dok? Biasanya sih bisa kita stop, tapi jika nanti timbul gejala mulai menipis lagi, kita harus konsumsi lagi. Itu biasanya kalau yang bisa jadi menipis lagi karena memang gaya hidupnya atau memang otomatis Karena pasti turun hormonnya biasanya berkurang berubah lagi. Karena usianya bertambah lagi. Karena usia juga. Hormonnya makin berkurang lagi. Yang kedua tadi kalau terapi minyak kemiri bisa jadi uban jadi hitam lagi nggak sih Dok? Nggak bisa ya Nggak bisa. sepertinya ya. Jadi kalau memang udah putih, ya putih aja gitu, cuman bisa dicat pada akhirnya ya Dok. Cuman kalau yang tadinya mungkin rambutnya kurang mengkilat, kurang hitam, itu bisa bertambah hitam. Tapi kalau sudah putih nggak bisa nggak jadi hitam bisa. lagi. Baik, kita angkat satu telepon lagi ya Dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Suhardi di Kalimantan Timur. Pak Suhardi, silakan pertanyaannya Pak. Iya, saya kan seorang pilot domestik. Nah itu dulu rambut saya itu hitam semua, nggak ada putihnya. Oh akhir ini 3 bulan yang lalu itu tumbuhnya drastis kok putih, sedangkan yang rontok itu yang hitam. Saya bingung itu. Baik, Gitu loh. usianya berapa Pak Suhardi? 45. 45. Ada lagi yang mau ditanyakan Dok? Iya cuma itu aja, jadi saya minta penjelasan kok yang rontok malah yang hitam gitu. Yang putihnya malah jadi banyak ya. Baik, ada yang mau jadi ditanyakan yang dulu putih nggak ya Dok? malah. Sudah cukup ya. Baik, langsung coba dijawab ya Pak Suhardi ya. Waduh Pak Suhardi jadi pilot nih pengennya gagah terus, tapi katanya rambutnya tiba-tiba 3 bulan terakhir ubannya banyak sekali, yang hitamnya malah rontok ya Dok. Itu normal memang begitu ya Dok? Memang normal sih, karena udah 45 usianya tadi ya. 45 ke atas biasanya memang sudah berganti. Mungkin juga genetik dari Pak Suhardi? Pak Suhardi, jadi dari ayahnya atau dari ibunya, apakah memang ada pertumbuhan uban dini, itu kan juga mempengaruhi dari bagaimana kitanya nanti. Itu kembali ke genetik berarti ya? Iya, kembali ke genetik. Ada yang bisa dilakukan Pak Suhardi nggak Dok? Tadi supaya yang hitamnya mungkin jangan rontok dulu, tadi terapi hormon pada akhirnya ya? Terapi hormon atau kalau memang sudah tubuhnya putih agak sulit juga ya untuk tumbuh hitam kembali ya. Mungkin bisa menggunakan cat rambut. Atau tadi dipilih aja kalau memang masih ingin tumbuh yang hitam atau yang hitamnya jangan sampai rontok, tadi bisa kembali ke dokter, nanti dikonsultasikan apa pengobatan yang paling tepat begitu kemudian ya Dok ya. Agak sulit ya kalau Agak sulit kalau memang yang tumbuh yang hitam. memang tumbuhnya Dijaga sudah jangan putih. sampai yang rontok yang hitam itu tadi. Iya, mungkin ya. dijaga untuk kerontokannya mungkin ya. Oke, baik, semoga menjawab ya Pak Suhardi ya. Tadi kalau yang sudah putih nggak bisa balik lagi jadi hitam, jadi mungkin dicat aja rambutnya, tapi dijaga jangan sampai rontok tadi ya yang masih hitamnya. Baik, nah dokter tadi kan sudah kalau sudah licin itu sudah tidak bisa tumbuh lagi, yang bisa dipilih adalah transplantasi rambut. Ini nanti kita bahas mengenai transplantasi ini, tapi kita jeda sebentar ya dokter ya. Nanti kita ngobrol lagi, dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada dokter, masih ada kesempatan untuk Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan lagi, gejala awal kebotakan dini. Ini dia. Tips kesehatan gejala awal kebotakan pria.
rambut bagian atas atau depan menipis. Kontur rambut berubah. Semakin mundurnya kontur rambut di bagian depan. Jarak tumbuh rambut makin jarang. Tanda-tanda kebotakan bisa dilihat dengan menyibak rambut, lalu mengamati jarak tumbuh antara rambut yang makin lebar dan jarang. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas mengenai masalah kebotakan dini. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Dwi Rosanti SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Grakadoya. Nah dokter, tadi sebelum jeda saya mau tanya mengenai transplantasi rambut ya dok ya. Ini ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi kalau kita mau mengikuti transplantasi rambut, misalnya usia atau tadi kondisi kulit kepala atau seperti apa nih dok? Mungkin lebih ke kondisinya ya. Yang pertama adalah bahwa kondisi yang mau transplantasi ini harus sehat ya, tidak ada mungkin hipertensi atau ada minum pengencer darah atau dan sebagainya, itu kita harus waspadai. Yang kedua juga kelonggaran dari kulit kepalanya. Kalau kulit kepalanya terlalu ketat, agak sulit dilakukan transplantasi rambut karena tidak ada yang bisa untuk menarik. Tapi itu sekarang ada berbagai macam tipe lah untuk transplantasi rambut. Jadi nggak hanya dari kulit kita, dari rambut kita sendiri, itu bisa kita akalin dengan menggunakan sintetis. Ya, jadi dengan tanam rambut sintetis itu juga bisa. Itu bisa bertahan seumur hidup atau seperti apa sih dok? Kalau yang sintetis biasanya cukup bertahan lama, cuman mungkin kalau waktu menanamnya kurang bagus, pas itu bisa cepat rontok juga. Jadi tapi bisa di touch up lagi sih setelah lagi. itu. Jadi bisa langsung bagus kembali nih ya kalau melakukan transplantasi rambut. Baik, kita angkat telepon ya dok ya. Sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya Pak Hasanuddin di Cengkareng, Jakarta Pak Barat. Hasanuddin, silakan pertanyaannya Pak. Ya. Pertanyaan saya ini dok, ini saya kebetulan kena kanker paru ya. Jadi di terapi pertama itu rambut saya sudah ada banyak rontok. Akhirnya saya kasih botak. Nah, sampai sekarang itu belum tumbuh-tumbuh dok. Sudah selesai di terapi 6 kali. Pertanyaannya Bapak? Saya 63 tahun. Kira-kira masih bisa tumbuh Pak itu? Kira-kira. Apa masih bisa tumbuh kembali pertanyaannya ya? Baik, ada yang mau ditanyakan dulu dok? Iya. Apakah sekarang ini kemoterapinya masih berlangsung atau sudah selesai Pak? Kalau terapinya sudah selesai dok, sudah sebulan yang lalu. Oke. Sudah cukup ya? Baik, sudah cukup ya dok ya. Langsung kita coba jawab ya. Baik, berarti kalau Pak Hasanuddin ini kebotakannya dikarenakan obat dari kemoterapi ya dok ya, karena kanker paru-paru. Ini masih bisa tumbuh kembali kalau karena hal ini tadi sudah 63 tahun nih Pak Hasanuddin. Biasanya kalau karena kemoterapi peluang untuk tumbuh kembali masih ada. Jadi karena dia folikel rambutnya tidak benar-benar hilang, jadi masih bisa tumbuh kembali walaupun mungkin tidak selebat ketika masih sehat. Iya. Ini biasanya jeda waktunya berapa lama sih dok bisa tumbuh kembali? Tidak bisa kita pastikan, cuma paling kurang lebih 6 bulan itu biasanya sudah tumbuh kembali. Tadi ini harus dibantu dengan obat-obatan lagi atau normal biasa saja bisa dengan normal kembali? aja biasanya tumbuh walaupun memang nggak selebat sebelumnya dan rambutnya lebih halus-halus. Baik, baik Pak Hasanuddin, semoga menjawab tadi ya. Ditunggu 6 bulan lagi ya Pak Hasanuddin, ini harus sabar sedikit. Semoga nanti bisa tumbuh lebat kembali ya. Rambutnya tadi agak tipis-tipis sedikit kata dokter, tapi masih bisa tumbuh kembali. Semangat ya Pak Hasanuddin ya. Kita angkat satu telepon lagi ya dokter ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Halo, selamat siang. Iya. Dengan Ibu Irma di Jakarta. Ibu Irma kali ini di Jakarta ya. Silakan pertanyaannya Ibu Irma. Ya, saya mau tanya ini dokter. Iya, saya Bu. punya anak usia 26 tahun. Ya, itu ada kebotakan kepalanya, terus agak cekung. Terus rambutnya rontok. Kadang suka pusing.
Pria anaknya ya Ibu ya? Iya, pria. Pria. Itu penyebabnya apa? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk Ibu Irma, Dok? Mungkin apakah sebelumnya pernah dilakukan manipulasi di rambut tersebut, Bu, misalnya, atau di keriting, atau mungkin di gimbal-gimbal mungkin di tempat itu, atau Nggak pernah itu. Nggak pernah nggak ya? pernah? Pernah ada gatal di area tersebut atau tidak? Iya, gatal. Ada gatal ya? Gatal ya. Ada bersisik, Bu, mungkin? Iya, ada agak titik hitam. Oke, baik. Sudah cukup, Dokter? Ada Oke. lagi? Sampai sekarang masih gatal atau tidak, Bu? Tuh. Ya, sedang suka gatal. Kalau udah gatal, rontok. Oke. Pusing. Kalau makin pusing, dia semakin cekung. Makin pusing, makin cekung. Jadi selain botak ada cekung ya Ibu ya di kepalanya itu ya? Keras nggak, Bu, di tempat cekungan tersebut? Agak lembek gitu ya. Lembek ya, nggak keras Agak ya? lembek. Kalau dipegang agak ngilu gitu. Oke, sudah cukup Dokter. Oke. Coba kita jawab ya Ibu Irma ya, terima kasih sudah menelpon. Baik, kasusnya lain lagi nih Dokter, ini usianya masih muda di bawah 35 tahun, putranya Ibu Irma. Tapi ada cekungan, pusing, dan botak, gatal juga di daerah situ, bersisik juga ya Dok. Ini apa, jamur tadi yang Dokter bilang nih Dok? Kemungkinan itu, jadi ada beberapa tipe kebotakan ya. Kebotakan ada yang kita sebut alopecia areata, itu biasanya hanya di satu lokasi. Satu atau dua lokasi di kulit kepala, jadi tidak menyebar atau tidak seperti tipe kebotakan yang karena hormon ya. Jadi dia hanya setempat aja atau beberapa tempat, itu bulat biasanya, dan itu kulitnya bisa licin di situ karena tidak ada rambut. Itu yang kita sebut dengan alopecia areata. Itu penyakit ya Dok ya? Iya, alopecia areata itu bisa karena autoimun, penyakit autoimun. Penyebabnya sendiri sebenarnya belum terlalu jelas, tapi biasanya berkaitan dengan autoimun disease. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau memang dia gatal dan bersisik, apakah mungkin jamur? Ya, kan biasanya sih jamur diderita oleh anak-anak, karena pada anak-anak itu daya tahan tubuhnya masih Bagus. kurang. Ya, jadi bisa terkena jamur. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada orang dewasa itu bisa kena jamur. Kalau yang kena jamur ini yang bisa dilakukan berarti apa nih Dok? Kalau memang terkena jamur, coba konsultasi ke dokter. Itu nanti kita bisa periksa lab untuk menentukan bahwa ini penyebabnya jamur atau tidak. Kalau memang penyebabnya itu jamur, kita obatin sesuai dengan pengobatan anti jamur. Itu bisa sembuh, bisa tumbuh lagi kalau jamur ya Dok? Nah, kalau jamur itu nanti ada terbagi dari 4 tipe lagi. Oh, ada lagi tipenya? Ya, dari jamur itu bisa ada yang kembali seperti normal, 2 tipe kembali seperti normal, dan 2 tipe itu tidak. Tapi kalau kasusnya anaknya Ibu Irma ini, kemungkinan kalau dia bersisik dan dia gatal di satu tempat begitu, mungkin yang tipe gray patch. Jadi dia bersisik-sisik, warnanya abu-abu, gatel, rontok di area tertentu. Itu biasanya tipe gray patch. Kalau tipe gray patch itu bisa kembali normal. Bisa kembali normal. Asal diobatin jamurnya. Oke, baik. Berarti untuk Ibu Irma, putranya bisa dibawa ke dokter nih, tadi dicek ya, ada kemungkinan penyakitnya autoimun atau mungkin yang jamur tadi. Semoga yang jamur ya Ibu ya, jadinya tadi terlebih lagi kata dokter masih bisa kembali seperti semula, bisa segera diobati, bisa normal kembali rambut putranya Ibu Irma. Semoga menjawab ya Ibu Irma ya. Baik, dokter, ini ada langkah-langkah yang berarti bisa dilakukan nggak untuk mencegah kebotakan dini? Untuk mencegah kebotakan dini, kalau karena androgenetik atau karena genetik, itu memang susah kita untuk cegahnya. Hormonal juga sebenarnya agak sulit juga mencegahnya. Mungkin kita lebih ke pola hidup sehat ya, dengan membersihkan rambut secara teratur, menggunakan shampoo, menggunakan kondisioner, bila perlu vitamin rambut ya. Itu bisa mengurangi kerontokan. Dan mungkin jika ada sesuatu misalnya jadi gatal atau sedikit menipis di area tertentu, cepat datang ke dokter, karena kalau
akar rambutnya masih ada, kemungkinan besar kita bisa selamatkan rambutnya tumbuh kembali. Jangan tunggu sampai licin tadi ya, Dok. Ya, jangan tunggu sampai licin karena itu membutuhkan nanti transplantasi rambut. Lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi, biaya juga lebih besar lagi. Oke. Dokter, ini ada orang suka gonta-ganti shampoo gitu, itu boleh nggak sih dokter? Apa bisa menyebabkan kerontokan rambut juga tuh, Dok? Selama shampoo itu baik dan cocok pada orang tersebut, sebenarnya tidak terlalu masalah. Tapi kalau samponya itu tidak cocok kepada orang tersebut, pasti akan bermasalah sih. Oke. Ada kandungan-kandungan yang sebaiknya kita hindari atau justru kita cari nggak sih, Dok, di shampoo kita tuh sebenarnya? Sebenarnya kita mencari shampoo yang sesuai dengan kalau kandungan tertentu sih tidak ada ya, seperti tergantung kebutuhan juga. Jika dia memang berketombe, ya kita menggunakan shampoo anti ketombe. Biasanya seperti ketokonazol sampo itu untuk yang berketombe. Kalau tidak, kita yang penting cari yang mengandung mungkin seperti zinc, itu dia vitamin akan untuk rambutnya merangsang pertumbuhan rambut. Oke. Kalau keramas tuh yang benar berapa kali sehari sih, dokter? Setiap hari kita harus keramas atau tunggu kotor dulu atau 2 hari sekali? Yang benar tuh seperti apa, Dok? Sebenarnya itu tergantung kebutuhan orang tersebut. Ada yang memang sangat berminyak sehingga setiap hari harus keramas, is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada orang yang memang 2 hari rambut masih nggak apa-apa, itu is okay. Paling minimal 3 kali seminggu lah harus 3 kali keramas. seminggu harus keramas. Baik, terima kasih dokter ya. Kita jadi tahu macam-macam nih ya mengenai masalah rambut kita, terutama masalah kebotakan dini. Semoga nanti banyak orang yang bisa terselamatkan dari kebotakan dini setelah nonton Dunia Sehat hari ini ya. Terima kasih dokter ya. Sama-sama. Baik, pemirsa, bagi Anda juga yang sudah menelpon kami dari tadi, terima kasih ya. Bagi Anda juga yang mengalami kebotakan dini, semoga bisa mendapatkan solusi-solusi tadi. Yang paling penting tadi jangan tunggu sampai licin ya. Kalau memang sudah ada kebotakan dini, sudah ada gejala-gejalanya, bisa langsung datang ke dokter supaya bisa terselamatkan nih dari kebotakan dini. Bagi Anda juga yang ingin mengirimkan kritik dan saran kepada kami, Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di 0889815000 atau bisa mengirimkannya juga melalui mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, dan bisa juga bergabung di Facebook kami, bisa lihat-lihat di Facebook kami ya, ada di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata, saya Melisa Gadasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.